Azwen dan mbak-mbak lainnya ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Apakah semuanya sehat? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, apakah suara aku jelas? Jelas ya. Gambar jelas ya. Oke, mikrofon nggak ada kesalahan teknis dari mikrofon. Kita coba secukupnya aja. Kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami kepemahaman ya. Oke, aman ya guys semuanya ya. Oke, siap ya. Oke, aman ya. Siap ya Bu Wiwit, Mbak Manggo ya. Oke ya, siap ya. Kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, siap Mbak Tutu ya. Kita kalau ada teman-teman yang mau tanya boleh tanya aja ya. Kalau ada teman-teman yang boleh tanya aja. Gimana? Ustazah sholat subuh siap habis sholat subuh di masjid pulang lanjut zikir sendiri dan berdoa di rumah, apa boleh? Doa dan zikir sendiri nggak ada masalah. Doa dan zikir sendiri tidak ada masalah ya teman-teman ya, tidak ada masalah ya. Bahkan boleh doa dan zikir dalam keadaan berbaring ya. Ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Ustazah, tahiyatul masjid dulu apa qobliyah dulu? Jawabannya adalah qobliyah dulu. Karena tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah muakkad. Qobliyah subuh itu hukumnya sunnah muakkad, tahiyatul masjid itu sunnah ghairu muakkad. Jadi tapi sebagian ulama ada yang mengatakan ketika kita sudah melakukan tahiyat qobliyah itu sudah sama dengan tahiyatul masjid. Oke? Teman-teman, oke aman ya. Kalau kita lagi mengaji sesak pipis, apa harus wudu lagi? Kalau kita pipis ya kita cebok ya kita wudu. Kalau Qur'annya itu full bahasa Arab. Tapi kalau bercampur dengan bahasa Indonesia maka teman-teman boleh untuk tidak berwudu ya. Oke, Ustazah jawab azan di kamar mandi gimana? Gimana? Suara aku jelas? Suara aku jelas? Suara aku jelas guys? Jelas? Oke, sebentar ya. Azan di kamar mandi tunggu ya 7 tahun ya. Bentar ya guys. Bang, iya, gimana? Berisik karena mikrofon aku ada salah teknik guys ya. Oke, mikrofon aku ada kesalahan teknis jadi berisik. Oke ya teman-teman semuanya ya. Oke nggak apa-apa ya. Semoga suara aku jelas ya teman-teman ya. Ustazah, oke tadi sampai di mana ya? Aku lupa tadi sampai di mana ya. Oke, cara menjawab azan. Jadi kalau kita udah terdengar suara azan ada 3 pilihan kita ya. Yang pertama adalah kita sangat dianjurkan untuk jawab azan di luar kamar mandi. Jadi sebelum azan kita itu tetap di luar. Ya, jadi jangan masuk kamar mandi saat azan. Nah, kemudian yang kedua sangat dianjurkan ketika kita masuk ke kamar mandi cukup jawabnya dalam hati aja. Lalu atau kemudian yang ketiga teman-teman boleh jawabnya setelah keluar dari kamar mandi. Aku sering bilang sama teman-teman kalau bisa jangan di kamar mandi saat azan berkumandang. Karena kalau teman-teman di kamar mandi saat azan berkumandang ya maka ujung-ujungnya efeknya adalah teman-teman
teman-teman harus jawab azan di dalam kamar mandi, kan begitu kan. Makanya sebelum azan itu teman-teman kalau bisa udah berwudu, nanti waktu azan itu udah nunggu azan di masjid. Berapa banyak ibu-ibu yang kemudian dia itu selalu melakukan upaya ketika azan dia keluar dari kamar mandi, dari maghrib sampai isya dia tetap di masjid, nanti azan isya dia ke kamar mandi. Apa salahnya dia itu ke kamar mandinya sebelum isya, sebelum azan, seperti itu kan. Sehingga caranya seperti ini ya, aku cuekin sebentar komentar ya. Dia maghrib di masjid, sebelum isya, sebelum azan isya dia ke kamar mandi, azan isya dia udah di masjid, dia jawab azan. Setelah dia jawab azan, dia baca doa setelah azan. Setelah baca doa setelah azan, kemudian dia sholat rawatib antara azan dan iqomah. Setelah dia rawatib antara azan dan iqomah, dia kemudian berdoa menjelang iqomah. Berdoa menjelang iqomah itu sangat mustajab. Barulah dia melakukan ibadah seperti sholat fardu. Nah harus seperti itu guys. Jadi jangan azan-azan terus di kamar mandi. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke gitu ya, aman ya guys. Bagaimana hukumnya ada orang yang jualan makan yang langsung dimakan di tempat pada waktu berpuasa? Nah ini nggak boleh dikerjakan, ini merusak bab adab ya. Oke, merusak bab adab. Ustazah, kalau zikir pakai cincin tasbih apa harus di tangan atau bebas aja? Cincin tasbih ditaruh di tangan bukan di hidung. Salah sih. Iya di tangan ya, nggak apa-apa, di tangan kiri boleh, di tangan kanan boleh. Tapi sejauh ini cincin tasbih itu letaknya di hidung ya. Ustazah, kalau nangis saat berdoa apakah membatalkan puasa? Nangis tidak berdoa pun tidak membatalkan puasa. Ya, nangis tidak berdoa pun tidak membatalkan puasa. Kalau teman-teman nangis ingat aku pun tak batal puasanya ya. Karena menangis tidak membatalkan puasa kecuali menangisnya sambil makan ya. Ustazah, taraweh 8 rakaat boleh nggak 2 kali salam? Boleh. 22 totalnya adalah 8 rakaat. Oke, gitu ya guys. Ustazah, habis sholat sunnah langsung sholat wajib tanpa zikir boleh nggak? Habis sholat sunnah langsung sholat wajib tanpa zikir, doa dan zikirnya setelah sholat boleh boleh ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke gitu ya guys. Oke ya. Ustazah, oke, cara yang benar sholat duduk. Takbirnya seperti ini, rukunya seperti ini, sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Nah itulah intinya ya. Takbirnya seperti ini, rukunya seperti ini, rukunya seperti ini, sujudnya lebih rendah daripada takbirnya ya. Ustazah, kalau azan tiba-tiba pengen buang hajat bagaimana? Nggak apa-apa, silahkan pergi buang hajat, boleh dijawab dalam hati di dalam kamar mandi, atau teman-teman semuanya boleh abaikan dulu, nanti jawab azannya sekalian ya, sekalian setelah keluar dari kamar mandi ya. Ustazah, oke aman ya. Sholat taraweh 2 rakaat dan 1 rakaat, mana ada sholat taraweh 2 rakaat ya? Oke ya. Oke, Ustazah, oke, saya punya asam lambung, saya kumat. Udah puasa seminggu, padahal udah minta makanan kayak goreng-goreng dan minuman. Gak sanggup puasa. Kalau teman-teman gak sanggup puasa, maka yang mesti teman-teman lakukan adalah boleh-boleh aja tidak berpuasa dan mengkodonya di hari lain ya. Hanya saja, nah kalau seandainya nanti saat mengkodo teman-teman sakit juga, rasanya juga sakit juga, maka yang mesti teman-teman lakukan adalah boleh membayar fidyah 7 on atau 1,4 kg beras per harinya. Kalau zakat dan wakaf dipakai makan bergizi gratis boleh nggak? Tergantung lah, itu untuk siapa dia, untuk siapa dia. Makan bergizi gratis itu. Kalau zakat, kalau sedekah mah bebas. Kalau zakat kan takutnya yang dapat bukan cuman orang miskin. Kalau habis sholat subuh kita sholat taubat boleh nggak? Tidak ada sholat setelah sholat taubat, tidak ada sholat setelah sholat asar, tidak ada sholat setelah sholat zuhur, setelah sholat subuh, tidak ada sholat setelah subuh dan tidak ada sholat setelah sholat asar ya. Oke, gitu ya. Oke, oke gitu ya. Oke.
Ustazah, maksud saya tangan kiri boleh letak cincin tasbih boleh. Aku tim yang ngasih tangan aku tim yang zikir pakai kiri kok nggak masalah ya. 7 on kok 1,4 kilo itu ikhtilaful ulama. Ada ulama yang mengatakan 1 mud itu 7 on. Ada yang mengatakan 2 mud 1,4 kilo mbak. Ya mbak pilih yang mau ringan pun nggak apa-apa. Ustazah, oke, tidak ada, oke gitu ya. Ustazah, oke, oke sebentar ya. Pengen punya istri kayak Ustazah. Oh agak sulit itu, ongkirnya mahal, maintenance-nya ngeri, kurirnya aja takut bawa. Ustazah, gimana cara menghilangkan bangkai tikus di sumur meskipun tikusnya sudah diambil? Ya dibilas aja. Nanti kalau di akhirnya ketika airnya sudah berganti dalam jumlah yang banyak itu aman ya. Oke, Ustazah, kalau sholat awabin semuanya 6 rakaat dikerjakan 4 rakaat nggak apa-apa. 2 nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, maksudnya tiada sholat setelah sholat subuh dan asar. Memang iya mbak, tidak ada sholat setelah subuh dan asar. Jadi tidak boleh melakukan sholat sunnah. Oke, nah tidak ada boleh melakukan sholat sunnah. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau sholat duha apa boleh sholat taubat atau sholat lainnya? Sholat taubat dulu baru sholat duha dulu baru sholat taubat, aman, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, sholat awabin itu sholat apa? Sholat awabin itu sholat dari maghrib menjelang isya. Ya, dari maghrib menjelang isya. Dari maghrib menjelang isya ya, teman-teman ya. Dari maghrib menjelang isya, oke. Dan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 2 rakaat ya 2 atau salam kanan salam kiri 2. Sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau nggak ngerti awabin jangan dikerjakan dulu, fokus ke sholat rawatib dulu ya. Ustazah, sebelum asar ada sholat sunat, syukron. Oke, gini aja teman-teman coba fokus, aku jelaskan sholat sunat rawatib sebelum dan setelah sholat. Sholat sunat rawatib itu ada 2. Yang pertama adalah sholat sunat qobliyah, yang kedua adalah sholat sunat ba'diyah. Oke, sholat sunat qobliyah dan sholat sunat ba'diyah. Oke, sholat sunat qobliyah dan ba'diyah itu ada yang hukumnya sunnah muakkad. Oke, nah kapan dia? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu hukumnya sunnah muakkad. Sementara 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya ada sholat sunnahnya. Tapi sunnah ghairu muakkad, sunnah yang tidak sangat dianjurkan tetapi tetap dapat pahala. Sementara habis subuh dan habis asar tidak ada sholat sunnah. Setelah sholat subuh boleh qodho sholat yang tertinggal selagi masih ada waktunya boleh. Tapi qodho hanya bisa dilakukan kalau ingat jumlahnya. Ustazah, oke, setelah sholat maghrib bukankah sholat taubat? Silahkan, gak masalah. Karena sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam ya. Oke, jadi ada beberapa sholat yang bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam. Beda lagi itu. Tadi kan rawatib. Nah itu dia kan. Rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah itu yang rawatib mbak. Itu yang rawatib. Sementara sholat yang bisa dilakukan 24 jam beda lagi. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah itu kapanpun boleh. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah itu kapanpun bisa ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Berarti gak ada ya 2 rakaat sebelum asar. Sebelum asar ada. Setelah asar yang nggak ada ya. Oke. Kalau sesudah maghrib bisa 2 rakaat itu sunnah muakkad. Coba baca ya. Kalau sebelum asar ada, nah dia sunnah biasa ya. Ustazah, oke, ini teman-teman dibaca juga yang aku sematin ya. Oke, biar paham ya guys. Oke ya. Sebelum asar ada tapi bukan sunnah muakkad.
dia sunnah biasa. Oke. Ustazah, saya azan subuh lupa nggak baca as-sholatu khairum minan naum. Suami azan subuh, tidak masalah karena azan itu status hukumnya bukan fardu ain, sunnah muakkad saja. Ketika dia terlupa tidak ada dosa untuk dia. Zah baca niat sholat sunnah ba'diyah isya, soalnya suka kebalik bacaannya. Ya jangan kebalik lagi, intinya qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Kalau susah banget ya ndak usah pakai qobliyah ba'diyah, sebelum aja. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya karena Allah. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat setelah isya karena Allah. Bisa, nggak apa-apa ya. Menjelang terbiasa. Taraweh di rumah witir habis tahajud nggak ada masalah. Sholat isya, ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir, tengah malam tahajud boleh. Atau kita balik, sholat isya, ba'diyah isya, lalu taraweh, nggak pakai witir, tengah malam mau tahajud boleh, kemudian tengah malam mau tahajud boleh, dan kemudian mau witir boleh karena tadi belum witir. Oke. Ustazah, oke ya. Niat wudhu itu dibaca saat mencuci tangan atau membasuh muka. Sebelum membasuh muka. Sholat 4 rakaat sebelum zuhur qobliyah. Apakah ba'diyah? Tolong gimana niatnya? Niat sholat mah gampang aja. Sebutkan nama sholatnya, rakaatnya dan hukumnya. Coba catat nama sholat, rakaat dan hukum. Ya, nama sholat, rakaat dan hukum ya. Nama sholat, rakaat dan hukumnya. Sengaja aku qobliyah zuhur misalnya 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Gitu aja. Ustazah lagi haid apakah berdosa membaca Al-Quran pakai mushaf tanpa menyentuhnya? Sebagian ulama masih ada yang membolehkan membaca mushaf tanpa menyentuhnya. Atau minta bukakan sama orang lain. Tapi kalau teman-teman mau lebih aman, maka teman-teman boleh melakukan upaya lain. Seperti teman-teman boleh melakukan seperti upaya seperti membaca Quran dari mushaf atau dari handphone ya. Ustazah, apa benar fidyah tidak boleh lebih dari takarannya? Boleh, nanti ujung-ujungnya niatnya fidyah dan sedekah. Ini fidyah dan sedekahku ya, itu boleh, nggak masalah. Oke. Ustazah, tapi sebenarnya dia cuma tujuan, nggak boleh lebih. Kalau dilebihkan ya sedekah. Sama dengan zakat 2,5%. Kalau dilebihkan ya namanya zakat dan sedekah. Oke. Ustazah 4 rakaat sebelum zuhur itu 2 kali salam ya. Bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam ya. Bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam ya teman-teman ya. Bisa 2 kali, bisa 1 kali ya. Oke ya. Ustazah, kalau udah pikun gak puasa harus bayar fidyah? Jawabannya tidak. Kalau orang pikun gak puasa, dia tidak perlu bayar fidyah. Karena orang pikun itu dia sudah tidak mukallaf, akalnya tidak sempurna. Dia gak wajib sholat, dia gak wajib puasa, dia gak wajib ibadah. Jadi kalau teman-teman gak mau sholat, gak mau sholat, boleh pikun aja dulu. Oke ya, boleh pikun aja dulu ya. Oke gitu ya. Oke. Oke ya, Ustazah, yang membatalkan wudhu menyentuh tubuh yang mana? Batal wudhu itu nyentuh kening enggak ya? Batal wudhu jika teman-teman menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan. Kalau nggak langsung nggak batal ya. Kalau nggak langsung nggak batal. Garu-garu itu nggak batal ya. Oke. Ustazah, kalau bumil nggak puasa, apa harus fidyah? Bumil selagi bisa kodo aja dulu bumil. Ya, jangan cepet-cepet bayar fidyah. Kalau anak ibu cuma 1, cuma 2, ya ibu kodolah, ya kan? Kan kodo itu sampai Ramadan tahun depan masih ada. Sampai Ramadan tahun depan masih bisa, ya kan? Nah,
Oke, yang merasa berisik yang sabar ya, karena mikrofon aku ada trouble. Yang sabar ya guys. Oke, kalau oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Ustazah, boleh nggak qobliyah zuhur 2 rakaat? Zuhur 2 rakaat doang boleh ya. Zuhur 2 rakaat doang boleh banget, nggak ada masalah ya. Boleh 4 rakaat boleh ya. Ustazah, apakah sah puasa sahur dulu baru mandi junub? Usahakan teman-teman mandi junub dulu baru sahur. Karena kalau makan dalam keadaan junub itu adalah makruh. Oke, gitu ya. Tapi apakah suaranya masih jelas? Apakah live ini masih bisa rasa-rasanya masih jelas nggak sih? Oke, rasa-rasanya masih jelas enggak gitu ya? Atau kita cek hari. Haman, masih jelas ya. Intinya pesannya ketangkep sih. Ketangkep nggak? Ketangkep ya. Oke, gitu ya guys. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke kita lanjut ya. Jelas ya walau gemuruh. Oh ya, insya Allah nggak apa-apa. Aku keras-keras juga nih suaranya. Aku juga sebanyak sabar nih ya. Suaranya aku keras-kerasin banget nih guys. Ya, aku juga ya itulah ujian ya. Mic-nya trouble pula ya kan. Oke ya, Ustazah, kalau subuh kesiangan qobliyah, kalau pencahayaan udah oke ya, pencahayaan udah oke ya, oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana Ustazah? Soalnya telanjur puasa makan dulu baru mandi. Soalnya nggak masalah Mbak, itu cuman makruh saja. Makruh saja ya teman-teman ya, itu cuman makruh saja ya. Ustazah, oke ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke sebentar ya. Oke, men sudah selesai, tapi keluar coklat-coklat kayak gitu kan. Nah, itu masih haid mbak. Jika mensnya ada jeda 2 hari, lalu kemudian keluar lagi gitu ya. Kalau kemudian keluar lagi, dilihat keluarnya ya. Dilihat keluarnya, kalau dia lebih dari 24 jam itu berarti dia haid. Tapi kalau kurang dari 24 jam itu adalah dia hanya istihadah saja. Ustazah, oke, sedekah tanpa sholat gimana? Nggak sholatnya berdosa, sedekahnya dapat pahala. Ustazah, bajunya beli di mana? Lupa aku. Oke ya, lupa aku guys. Aku tuh yang nggak lupa cuma sama teman-teman aja, yang lain aku lupa. Ustazah, zakat mal diberikan dalam bentuk uang atau barang? Zakat mal diberikan dalam bentuk uang atau barang? Zakat mal lebih bagus dalam bentuk uang atau bahan makanan pokok ya. Ustazah, aku nggak pernah olahraga. Saran olahraga, jalan kaki aja. Jalan kaki 1000 langkah sehari, besok naik 2000, naik 3000 langkah dan seterusnya. Gimana? Oke, gitu ya. Ustazah, sholat subuh kesiangan, apakah qobliyahnya dikerjakan atau tidak? Jadi begini mbak, jika subuhnya adalah kesiangan, maka selagi masih ada waktu sholatnya, selagi masih ada waktu sholatnya, itu teman-teman masih boleh untuk melakukan yang namanya sholat qobliyah. Tapi kalau seandainya sudah tidak bisa lagi qobliyah nih, ya sudah tidak ada lagi waktu subuhnya, teman-teman masih bisa tidak usah lagi melakukan qobliyah. Fokus ke sholat subuh aja, oke? Jadi selagi masih ada waktu subuhnya, itu masih bisa teman-teman lakukan qobliyah subuh ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, tolong niat sholat qobliyah subuh. Niat sholat itu sama aja mbak, semuanya mbak. Sengaja aku qobliyah subuh karena Allah. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah gitu doang ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Aku mulai tadi lebih awal ya guys, lebih awal karena
jam 9.15 paling lama sesi kedua udah harus selesai ya. Khusus hari ini aja ya. Mungkin teman-teman kaget kok udah mulai nih. Ya. Oke, Ustazah, oke. Dalam hati kok nggak bahasa Arab? Boleh kalau Mbak mau bahasa Arab boleh. Cuman kalau saya tunjukkan bahasa Arab, mereka nih nggak jadi sholat, Mbak. Nggak jadi sholat mereka nih, Mbak. Nah, jadi lupa mereka nanti nggak ngerti bahasa Arab. Sedangkan bahasa Indonesia aja belum ngerti. Kalau bahasa Arab takutnya ujung-ujungnya nggak sholat orang ini. Niat puasa, niat sholat, niat mandi junub, ya, niat tayamum, niat wudhu, ya, semuanya boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ku tengok dari muka-muka orang nih, Mbak, ya, ku tengok profil picture-nya, sholatnya masih pakai kul, ya kan. Terus juga kalau mau pakai bahasa Indonesia masih nanya juga, ya kan. Ini kan wajah trikul semuanya nih, Mbak. Ada perintah dari baginda Nabi kepada aku bahwa khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kondisinya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, kita belajar bersama di akun ini. Ustazah jangan gitu dong, nggak apa-apa lah. Oke guys, kalau gambarnya jelas ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Minum setelah azan karena nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal ya. Oke, yang sabar ya, yang suaranya menggema, mic aku lagi trouble. Semoga teman-teman tetap bisa fokus. Ustazah, bolehkah sedekah subuh pada jam 7 pagi karena kelupaan? Nggak sedekah subuh lagi namanya. Kalau mau dianggap sedekah subuh, maka Mbak Raisya harus merapelnya menjadi besok subuh. Ya, kalau dia mau dianggap sedekah subuh. Yang nanya siapa, yang namanya disebutkan siapa. Gitu ya guys, gitu ya teman-teman ya. Kalau dia mau dianggap sedekah. Bacaan Al-Fatihah, dari makmum belum selesai di rakaat ketiga. Apakah makmum harus menyelesaikan? Tidak usah, ikut ruku bareng imam aja nggak jadi masalah ya. Ikut ruku bareng imam aja nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa zakat fitrah untuk anak dikasih ke kakak kandungnya Zah? Apakah zakat fitrah untuk anak dikasih ke kakak kandungnya Zah? Maksudnya gimana? Ustazah, zakat mal dikasih ke orang tua kandung. Zakat itu nggak boleh ke orang tua. Ya, yang boleh ke orang tua itu cuman sedekah, cuy. Ya, zakat nggak boleh ke orang tua ya. Oke, zakat nggak boleh ke orang tua. Yang boleh ke orang tua itu adalah sedekah ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, ya aman ya guys. Ngasih sedekah subuh waktunya boleh kapan aja kah? Nggak harus waktu subuh. Sedekah subuh itu ngasihnya boleh waktu kapan saja kah? Sedekah subuh itu nggak harus di waktu subuh. Yang penting kumpulkan dulu di waktu subuh ya. 2000, 2000 kumpulkan dulu di waktu subuh. Baru kemudian teman-teman boleh serahkan ya. Baru serahkan siang hari, sore hari, ngasih makan kawan, traktir makan teman boleh ya. Ustazah, kalau punya utang puasa, bayar fidyahnya 7 kilo 10 hari, dikasihkan ke orang tua, jangan. Dia tidak boleh dikasihkan ke orang tua, boleh dikasihkan ke orang lain yang fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke? Ya, kita mulai tadi udah duluan, udah lebih awal dari yang biasanya karena jam 9 kita udah harus selesai sesi kedua. Oke ya guys, teman-teman sehat selalu ya semua di sana ya. Oke, semoga sehat selalu di sana dan pokoknya gitulah. Yang sabar ya Mbak Juli ya. Ustazah, oke ya. Teman-teman yang mikrofonnya berisik yang sabar ya guys karena memang kondisinya mikrofonku lagi nggak bisa dipakai nih. Oke, udah gonta-ganti mikrofon nggak kompatibel juga dengan handphonenya ya. Ustazah, oke, sedekah subuh boleh dikasih ke anak. Kalau sedekah mah bebas. Kalau sedekah bisa dikasih ke anak, bisa dikasih ke
traktir makan kawan, bisa kasih makan kucing ya, kemudian bisa kasih tetangga ya, itu bisa ya, atau traktir atau transfer ke Palestina itu boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke ya. Sedekah subuh jam berapa? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Pokoknya kumpulkan aja di rumahnya dalam kresek atau dalam dompet. Masukkan uang 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, setelah itu teman-teman boleh serahkan ke yang berhak menerimanya ya. Ustazah, oke, iya dong, nanti bisa beli lagi ya Mbak Widya ya. Oke, Ustazah, gimana kalau suami melarang kita ke pengajian? Sekali, dua kali melarang ikuti suaminya. Tapi kalau dilarang terus, maka suami berarti berdosa. Salah satu sebab atau asbab orang itu berdosa, diantaranya adalah yaitu ketika melarang orang lain berbuat baik. Ketika melarang orang lain berbuat baik, itu status hukumnya dosa ya. Ustazah, kalau lupa sedekah subuh gimana? Hati-hati loh, nanti dicari jin tengah malam. Kalau lupa sedekah subuh nggak apa-apa, besok kan tinggal diulang lagi aja ya. Ustazah, oke ya gitu ya. Baca Al-Fatihah kita dengarkan imam, oke. Imam baca ayat pendek, kita nggak hafal ayatnya. Ya kalau imam baca ayat pendek, kita baca Al-Fatihah. Coba fokus dulu ya. Fokus dulu sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Jadi ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya itu diem. Oke, gitu ya. Ketika imam baca ayat pendek, baru tuh makmumnya baca Al-Fatihah. Oke. Nah, jadi ketika imam baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Oke. Tapi rupanya imamnya cepet banget nih ayat pendeknya, maka makmumnya boleh ruku ikut imam. Seperti itu. Jadi saat imam baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Saat imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya harus diam. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Lalu kemudian kalau imamnya panjang kali bacaannya, maka kita sebagai makmum boleh diam saja ya. Ustazah, berpuasa tapi tidak ikut taraweh ya, kita dapat pahala tapi sayang kalau kita nggak ada taraweh ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, fidyah dikasih ke bibi kalau bibinya fakir dan miskin boleh ya. Ustazah, oke, di celengan aku tempel foto ustazah, boleh nggak? Boleh. Ya asal jangan depan pintu aja nempel fotoku ya, pengusir jin nanti. Oke ya, kalau orang lupa dia belum suci, dia belum suci, kan tangan dari najis pegang barang lain. Maksudnya apa Mbak Una? Ustazah, saya belajar Al-Quran lewat HP yang di live. Dapat pahala nggak? Dapat pahala, tapi kalau bisa Mbak bukanya mushaf. Ya, Mbak nggak usah buka handphonenya, tapi yang Mbak buka adalah mushaf ya. Oke ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, zakat fitrah apa boleh dikasih ke orang tua? Kalau zakat nggak boleh ke orang tua. Zakat tidak boleh ke orang tua. Zakat itu hanya boleh ke orang lain yang bukan dia wilayah tanggung jawab kita ya. Ustazah, pas sedekah subuh ada niatnya nggak? Ada doanya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Itu dia ya. Itu dia doanya ya. Ustazah, oke ya. Zakat mal bisa dikasih ke gori masjid, bisa. Ustazah, oke, wudu kumur-kumur batal nggak puasanya? Prinsipnya bukan kumur-kumurnya. Tidak ada dalil yang mengharamkan kumur-kumur. Prinsipnya adalah bukan kumur-kumurnya, tapi prinsipnya adalah terkait dengan ininya, masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Kalau dia masuk batal. Kalau dia tidak masuk maka dia tidak batal ya. Ustazah, boleh
bolehkah sebentar ya, bolehkah Ustazah, bolehkah aku sholat sendiri? Ustazah, sebentar ya. Oke. Jadi bagus wudhu nggak usah kumur ya Zah. Jadi begini, aku tim yang kalau berwudhu itu nggak kumur di waktu zuhur dan di waktu zuhur dan asar. Jadi tetap kumur di waktu subuh, tetap kumur di waktu maghrib dan isya. Zuhur asar aku tidak, karena aku orangnya tuh gerasa gerusuk, aku takut ketelan, kecuali kalau teman-teman santai gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Ustazah, ibu saya udah umur 81 tahun, sudah masih puasa. Tapi jika tidak puasa, berapa fidyah yang harus dikeluarkan? Kalau tidak puasa ya lebih kurang 7 on ya. Lebih kurang 7 on kali seberapa banyak puasa yang ditinggalkan. Ustazah, puasa tapi tidak ikut tarawih di masjid, sholat ba'diyah isya dan witir di rumah, silahkan. Sholat isya, ba'diyah isya, kemudian tarawih ya, kemudian witir ya. Sholat isya, ba'diyah isya, kemudian tarawih, kemudian witir ya. Tengah malam boleh tahajud lagi, tapi jangan witir lagi ya. Tapi jangan witir lagi ya. Tapi jangan witir lagi ya. Kalau tengah malam mau tahajud ya. Ya. Gitu ya guys. Ustazah, sebentar ya. Saya seringkali baca niat sholat salah-salah. Sholat maghrib bacanya sholat isya, nggak boleh ya. Dalam dalil dikatakan bahwa niat benar, cara juga harus benar. Nggak bisa kita niatnya sholat maghrib terus kita bilang sholat isya. Atau sholat isya kita niatnya sholat maghrib, itu sholatnya tidak sah. Ke depan diperbaiki ya, karena syarat diterimanya amal adalah benar niatnya, benar amalnya. Ustazah, kalau sholat duduk gimana? Sholat dalam keadaan duduk nggak ada masalah kalau kakinya sakit. Dalam dalil dikatakan shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh aja sholat dalam keadaan duduk. Nah, nanti yang sakit-sakit kaki ini perginya ke madu osteo yang kita spill. Madu itu bagus, insya Allah diminum sebotol 2 botol lututnya membaik. Ustazah, sebentar ya. Sedekah subuh dibelikan jajanan untuk dibagi buat takjil, bagus banget. Memberi makan orang berbuka itu pahalanya besar ya. Ustazah, gitu ya. Kalau sholat witir bacaan suratnya apa saja? Rakaat pertama dianjurkan Al-Ikhlas, rakaat pertama dianjurkan adalah Al-A'la, rakaat kedua adalah Ad-Duha, rakaat ketiga adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ustazah, saya mau madu lambung, boleh. Madu harganya pagi ini murah banget ya guys, sama seperti pagi kemarin, harga nggak masuk akal. Aku saranin teman-teman beli supaya dapat harga yang sangat oke ya teman-teman ya. Nah yuk kita lanjut ya. Ustazah, sholat witir tapi nggak sholat taraweh nggak apa-apa. Cuman sayang banget kalau nggak witir ya. Kalau nggak taraweh. Tapi kalau didudukkan witir atau taraweh ya witir dong. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Ya. Ustazah, madu murah kali tadi malam. Ya, pagi ini semoga masih murah ya. Ustazah, ya. Kalau sholat witir 3 rakaat 1 kali salam gimana? Witir 3 rakaat 1 kali salam gimana? Boleh, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, dan udah gitu aja. Nanti rakaat pertama, kedua, ketiga ayat pendeknya terserah ya. Gitu ya. Ustazah, kaki nggak bisa gerak, maksudnya apa? Gitu ya. Ustazah, ya witir 3 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal ya. Witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya.
Ustazah, niat sholat taraweh jadi makmum gimana? Niat sholat taraweh jadi makmum gimana? Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah mengikut imam sunnah atasku karena Allah. Ustazah, aku asam lambung. Asam lambung ini ada rezeki beli madu akasia kita. Udah ribuan orang yang membaik dengan madu akasia itu. Ya, teman-teman kalau asam lambung bisa kodo di hari lain. Kalau kodo di hari lain sakit juga, teman-teman kena fidyah 7 on kali 30 hari 21 kilo. Itu mahal loh. Lebih bagus teman-teman beli madu, bisa ibadah, bisa puasa. Saat berpuasa doa kita diijabah, saat minum madu dapat pahala sunnah, ya kan? Nah, kita juga lebih sehat, ya kan? Nah, ya. Oke, gitu ya guys, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, oke. Gimana cara sholat witir 3 rakaat? Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, sunnah atasku karena Allah. Udah, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya ayat pendek. Saya mau CO repeat akasia, tolong spillnya. Akasia itu madu kita, itu madu asli, madu murni. Itu udah terco ratusan ton di akun kita. Satu harinya itu terco ratusan kilo. Nah, setiap hari itu terco ratusan kilo dan udah terco ratusan ton. Harganya murah soalnya 99.000. Azannya salah jadwal ini. Salah setting jam. Oke ya, misalnya nih dan teman-teman madu kita itu udah banyak membantu banyak orang. Oke ya, Ustazah, oke ya, kayak gitu ya. Ustazah, semua sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal. Iya, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, nggak ada yang pakai tahiyat awal. Tujuannya membedakan dia dari sholat fardu. Tujuannya itu aja sih sebenarnya ya. Oke, tujuannya itu aja. Oke, gitu azan maghrib. Oke ya, Ustazah. Oke. Sholat awabin apa boleh dikerjakan 4 rakaat dua-dua? Boleh, dua-dua boleh ya. Ustazah, kok cantik banget ya. Aku terima takdir aja sih sebenarnya, nggak nuntut apa-apa. Oke ya, canda ya guys. Ustazah, mana madunya? Siap. Jadi madu kita itu 1 kilonya 99.000. Jadi kalau beli 2 kilo harganya kita ambiarin nanti. Guys, yang udah mau tanya boleh tanya aja ya teman-teman ya. Udah kayak apa di kelas aku nih ya. Cepet ya. Oke ya, udah rasa-rasa di kelas aku cuy. Kayak belajar. Nah, akulah gurunya kan. Nah, teman-teman sekali-sekali jadi murid. Oke. Gitu ya. Siap ya Palembang ya. Oke ya. Oke. Nah, aku mulai ya teman-teman ya. Sikat gigi saat berpuasa gimana jalan keluarnya, oke? Sikat gigi saat berpuasa. Sebenarnya sih untuk sikat gigi itu suara aku jelas ya guys. Sebenarnya untuk sikat gigi saat berpuasa itu status hukumnya tidak ada dalil yang benar-benar mengharamkan. Nah, persoalannya bukan dalil tentang sikat giginya, tapi ketika masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan, nah disinilah problemnya. Bahwa ketika masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan hasil sikat gigi mutlak batal. Maka aku selalu berharap teman-teman itu untuk gosok giginya di waktu ini aja, sahur dan berbuka saja contoh. Aku selalu mandi sebelum azan subuh. Lalu kemudian aku gosok gigi, lalu aku tidak gosok gigi lagi sampai sore, sampai maghrib. Nah, nanti di waktu asar itu aku mandi, aku nggak gosok gigi selama Ramadan. Baru nanti aku mandinya gosok gigi itu setelah aku berbuka ya. Oke, Ustazah, sholat tarawih di teras rumah kita karena masjidnya ada depan rumah kita, sah nggak? Oke, nggak boleh. Yang
yang namanya berjemaah itu satu tempat satu waktu. Di sini adalah rumahku. Di teras itu adalah musola. Lalu kemudian musolanya takbir, aku takbir. Musolanya ruku, aku ruku. Imamnya berdiri, aku berdiri. Itu nggak boleh. Yang namanya berjemaah itu adalah satu tempat dan satu waktu. Beda tempat, beda waktu itu bukan berjemaah namanya ya. Jadi kalau mau dia dianggap sholat berjemaah, dia harus satu tempat dan satu waktu. Sama dengan ada orang tarawehnya online. Ada ustadz yang live lalu dia lagi taraweh gitu kan. Lalu kita ikut di belakang ya, di depan handphone. Ustadznya ruku, kita ruku juga. Ustadznya sujud, kita sujud juga. Itu nggak bisa ya guys. Oke ya. Karena yang namanya berjemaah satu tempat satu waktu. Tapi musolanya penuh. Boleh seketeras musola. Boleh sampai ke teras kita. Tetapi tidak boleh terputus ya. Ustazah, oke, mandi junub pakai air hangat boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke ya, oke ya. Saya mau ke dokter gigi, tambal gigi pasti batal. Karena kalau kita tambal gigi, kita akan memasukkan air ke dalam dan berkumur-kumur. Atau kita akan menghisap berkumur-kumur dengan betadine, berkumur-kumur dengan liserin. Nah itu semuanya akan menyebabkan gigi kita batal ya. Ustazah, tapi gosok gigi bisa yakin gak ketelan, gak masalah ya. Kalau yakin gak ketelan gak masalah ya, gitu ya guys. Ustazah, oke, sehat ya. Menelan sisa makanan dalam mulut tidak membatalkan puasa. Menelan sisa makanan, kemudian menelan air liur, kemudian menelan ujian hidup, menelan sisa makanan, menelan air liur, menelan ujian hidup ya, kemudian menelan flu ya, itu semua tidak membatalkan puasa ya. Ustazah, bolehkah saya taraweh di rumah 11 rakaat 8 rakaat ya, tarawehnya 3 rakaat witirnya, totalnya 11 rakaat. Tapi kalau wudhu kan kumur-kumur nggak apa-apa, kalau nggak ketelan ya nggak apa-apa. Oke gitu ya. Ustazah, kalau takbir ketiga setiap 4 rakaat selepas sujud boleh nggak? Kalau takbir di setiap 4 rakaat selepas sujud boleh nggak? Maksudnya apa mbak? Ustazah, nyicipi makanan di ujung lidah. Cicipi makanan di ujung lidah, kalau dilepehkan tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan gak masalah. Ustazah, apa? Bolehkah kalau sedang haid ikut tilawah pakai Quran yang ada terjemahan? Ustazah, sholat tarawih di rumah apa sama dengan di masjid? Kalau dilakukan berjemaah di rumah, sama pahalanya 27 derajat dengan di masjid. Cuman kalau dilakukan di rumah tanpa berjemaah tentu beda. Karena kalau berjemaah itu dia adalah statusnya adalah 27 derajat. Tapi boleh kok sholat tarawih di rumah, oke? Nah sholat tarawih di rumah 8 rakaat 22. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, oke? Ustazah, apa? Muntah-muntah masih bisa puasa enggak? Kalau muntahnya disengaja batal. Kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Sholat sunnah bisa enggak duduk? Sholat fardu pun bisa duduk. Ada dalil shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau enggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jam. Kalau enggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' mustalqian. Kalau nggak bisa ya telentang. Boleh sholat kalau lutut bengkok pula. Kalau lutut sakit boleh sholat, boleh duduk ya. Ustazah, apa? Kalau sholat kayak anak ngadu sama emak, asih ustazah aja terus. Ustazah, kalau imam bilang sami Allahu liman hamidah, kita baca apa? Ya baca yang sama seketika nanti pas kita mau berdiri ya. Apa Zah? Ustazah, sakit hati sama orang tua nggak boleh. Wala taqul lahuma uff. Jangan ngomong sama orang tua. Wala
taqul lahuma wala tanharhuma, jangan benci mereka, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik. Apa boleh sedang haid baca Quran tujuan ruqyah diri sendiri? Kalau ruqyah diri sendiri kan caranya seperti ini. Mbak ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok ya, lalu kemudian bentang sejadah, siapkan air putih, lalu kemudian baca ayat-ayat ruqyah. Oke, apa saja ayat-ayat ruqyah? Di antaranya adalah Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Fatihah dan ayat kursi. Ya, yang mana Mbak Hani? Yang mana Mbak Hani? Coba ditulis lagi Mbak Hani atau diganti kalimatnya, takutnya ke filter. Lalu kemudian ambil air putih dan minum. Ya, nah itu ayat ruqyah untuk ruqyah mandiri. Ya, saat haid kan nggak megang Quran, baca gitu aja nggak masalah, atau dari handphone ya. Ustazah, kenapa Mbak Cili? Oke. Kalau korek telinga pakai sesuatu itu batal puasa enggak? Kalau korek telinga itu tidak membatalkan puasa kecuali koreknya itu sambil makan coklat ya. Ustazah, setiap selepas sujud angkat tangan Allahu Akbar, setiap kali lepas sujud sah-sah. Oh enggak usah. Dari sujud ke duduk nggak usah Allahu Akbar. Tapi kalau dari sujud berdiri Allahu Akbar boleh. Aku mau sampaikan bahwa yang wajib mengangkat tangan itu cuman takbiratul ihram pertama saja. Allahu Akbar. Yang wajib mengangkat tangan cuman takbir pertama saja. Cuman takbir pertama saja. Itu namanya takbiratul ihram. Tapi kalau udah ruku, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah gitu. Nah, itu tidak pakai, tidak ada masalah. Tidak angkat tangan, tidak ada masalah ya. Ustazah, saya lagi sholat tahiyatul masjid. Rupanya azan. Gimana? Berhenti atau lanjut? Kalau kita di masjid berhenti, sama dengan kita lagi sholat qobliyah. Ya, kita lagi sholat qobliyah kayak gitu kan. Kita lagi sholat qobliyah, lalu kemudian setelah itu kita melakukan yang lalu kemudian iqomah. Berhenti sholatnya, ikuti imamnya. Karena mengejar takbir bersama imam lebih utama daripada sholat qobliyahnya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Amin Mbak Bertiga Kis. Kenapa akunnya? Semoga bisa pulih ya. Insya Allah pelanggaran sekarang bisa dihilangkan dengan live 1,5 jam sih. Ya, selama 3 kali untuk ngilangin 1 poin ya. Ustazah, apa boleh taraweh 4 rakaat salam baru 4 rakaat lalu witir? Jawabannya adalah boleh ya teman-teman ya. Cuman afdolnya tetap 2-2 ya. Afdolnya tetap 2-2 ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke ya. Afdolnya tetap 2-2 oke. Ustazah, sholat tarawih 4 rakaat salam boleh? Oh, ini banyak yang nanya ini ya. Sebenarnya Rasulullah pernah sholat tarawih 4 dan 4. Tetapi dalam dalil dikatakan dalam aku nggak ke sebelah Mbak Bertiga, aku nggak punya akun lain ya, aku nggak ada, aku full di TikTok saja. Tadi aku bilang apa ya teman-teman ya, bahwa tapi aku di YouTube Short juga main sih, di YouTube Short untuk affiliate. Aku ngomong apa ya tadi ya guys? Apa hukumnya bagi ibu yang saya yang udah meninggal namanya masih dipakai ambil uang di bank? Ibunya nggak bertanggung jawab. Ibunya nggak bertanggung jawab lagi, ya. Oke, ibunya nggak bertanggung jawab lagi kok, ya. Oke, aku TikTok sama Yeti, aku nggak ada oren sih, ya. Oke, Ustazah cara merawan malas, aku sering males, tapi aku paksakan, ya. Beberapa kali aku memang males, tentu pasti ada,
ya, tapi udah lama sih nggak males. Cuma ada sih sebelum Ramadan aku ada futur 1 sampai 2 hari gitu kan. Cuman kalau kita lagi futur, kalau kita lagi males itu dipaksakan aja. Ya, ada dalil al-iman yazid wa yanqus ya. Iman itu kadang naik, kadang turun ya. Nah, jadi kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun ya paksakan ya. Taraweh itu bagusnya tetap aja 2 2 2 2. Jadi 8 rakaat 4 kali salam itu lebih baik sih ya, karena ada dalil qiyamul lail matna matna ya, sholat malam itu 2 2. Ibunya nggak nanggung ya, enggak, orang dia sudah meninggal, dia tidak nanggung dosa apapun yang dilakukan oleh orang di dunia ya. Oke, ya. Rasulullah itu pernah sholat taraweh 4 rakaat 1 kali salam. Tapi kan itu kata Sayyidatina Aisyah. Dan sohe sih, sohe betul. Tapi Rasulullah pernah mengeluarkan sabdanya, qiyamul lail matna matna ya. Sholat malam itu 2 2. Kalau bisa 2 2. Ustazah, sudah uduk minum kopi batal nggak? Makan minum saat setelah selesai berwudu tidak membatalkan puasa, kecuali makan daging unta memang batal. Loh, kok makan daging unta batal? Tidak tahu kita, karena memang begitulah daging unta, tapi nggak perlu kita bahas karena unta nggak ada di sini ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, saya bayar fidyah untuk orang yang sudah nggak mampu mengkodo setiap hari atau setiap bulan. Kalau dia sudah pasti tidak mampu kodo, misalnya udah tua nggak mungkin puasa, ya nggak mungkin dia bisa kodo, maka dia boleh membayar sebelum Ramadan. Udah mampu nih, besok mau Ramadan, aku bayar sebelumnya boleh. Atau dicicil tiap hari boleh, gak jadi masalah ya. Nah, atau setelah Ramadan juga boleh. Tapi kalau udah pasti dia gak bisa mengkodonya ya. Ustazah, aman ya. Puasa tidak taraweh hukumnya apa? Puasa tidak taraweh ya sayang aja sih. Puasa tidak taraweh ya sayang aja sih. Karena taraweh itu hukumnya adalah sunnah ya. Maaf ya kak. Ya, Ustazah, ya. Sebentar ya. Ustazah, kalau keluar darah tanggal 9 12 9 sampai 12 hanya 3 hari. Lalu keluar lagi itu haid. Selagi dia di bawah 15 hari itu tetap haid ya. Ustazah, bolehkah ziarah di bulan puasa? Boleh. Ziarah di bulan puasa tidak masalah ya. Ustazah, masa dalam keadaan junub nggak masalah. Perempuan lebih baik taraweh di rumah atau di masjid? Sebenarnya yang lebih baik itu berjemaah. Di rumah pun baik kalau berjemaah. Yang jadi titiknya adalah bukan di masjid atau di rumahnya. Yang jadi titiknya itu adalah kalau dia itu dilakukan berjemaah atau tidak. Dia itu dilakukan berjemaah atau tidak, gitu kan? Nah, kalau dia berjemaah itu bagus ya. Nah, perempuan itu tidak diharamkan ke masjid, juga tidak diwajibkan ke masjid. Jadi bebas aja selagi dia bisa menjaga marwah dan muruahnya selaku wanita. Iya kan? Nah, yang penting dia bisa menjaga kehormatannya. Iya kan? Nah, izastazana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'adzu lahwan. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Ustazah, sholat sendiri taraweh di rumah ya nggak apa-apalah, nggak ada masalah. Batas taraweh itu adalah azan subuh, dari habis isya sampai azan subuh. Misalnya teman-teman punya anak kecil, lalu kemudian teman-teman tidak melakukan taraweh di habis isya karena anaknya masih main. Tunggu dia tidur dulu baru teman-teman taraweh di sepertiga malam boleh. Ya pokoknya 2 2 2 2 ya, 2 rakaat 4 kali salam. Kemudian 2 dan 1 seperti itu ya. Kemudian 2 dan 1 seperti itu ya guys. Ya. Ustazah, gimana taraweh di rumah sendiri, suami di musola?
Nggak masalah sih, nggak ada masalah ya. Baju yang dikerjakan kan dipakai ke toilet. Apakah kita boleh pakai sholat? Ya kan cuma dipakai ke toilet. Kalau dia nggak kena najis ya nggak masalah. Ustazah, bolehkah non muslim menjual Al-Quran? Boleh, nggak masalah. Itu niaga, itu muamalah, itu jual beli. Selagi dia tidak menghinakan Al-Quran itu. Ya, jadi kalau ada non muslim yang menjual Quran, hukumnya boleh. Selagi tidak ada penghinaan atasnya. Oke. Ustazah, imam habis isya langsung ceramah. Sebaiknya kita dengerin atau ba'diyah isya? Dengerin, tapi ingat harusnya ada jeda untuk ba'diyah isya. Ya, harusnya ada jeda untuk ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad, sholat tarawih itu hukumnya sunnah ghairu muakkad. Ya, aku sampai ke bawah mimpi tentang ba'diyah isya nih guys. Aku mimpi siang kapan gitu ya. Aku tuh ngomong ya sama imam. Tak kenapa aku ketemu dengan imam-imam itu. Ya aku ngomong, sediakanlah waktu jamaah itu untuk ba'diyah isya. Jangan cepet-cepet kali tarawihnya, jangan cepet-cepet kali isya ceramahnya. Sediakan waktu, cuma 15 menit aja. Mereka bilang, iya ustazah, tak apa-apa mimpiku. Saking aku kepikirannya gitu ya. Kepikiran keterlaluan kalau nggak ada jeda waktu menjelang tarawih ya. Ya itu nggak boleh kayak gitu ya. Harus ada jeda ya. Oke, harus ada jeda ya. Ustazah, oke ya. Karena fenomena ini harusnya nggak boleh ada ya. Oke, Ustazah, iya terbawa mimpi aku. Ustazah, tidak ada jeda habis isya, langsung ba'diyah isya ya. Coba diingatkan aja ya. Diingatkan atau cari video aku yang bersangkutan, kasih ke pengurusnya ya. Ustazah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, bolehkah sedekah subuh jam 6? Selagi masih ada waktu sholatnya, masih boleh. Tapi kalau masih ada waktu sholatnya, selagi masih ada waktu sholatnya boleh. Tapi kalau waktu sholatnya udah habis nggak boleh ya. Ustazah, boleh nggak kalau kita pas sholat bacaan surat pendeknya cuma 3 ayat? Boleh, 1 ayat pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Boleh. Rakaat kedua, Allahu samad. Allahu akbar. Boleh. Lam yalid wa lam yulad. Rakaat ketiga. Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, itu namanya penghematan ya. Oke ya, Ustazah, oke ya. Kalau witirnya cuma 1, boleh nggak? Boleh banget ya. Ustazah, bolehkah kalau ikut taraweh online? Deh, nggak boleh mbak. Ya, ini ada imam ya, dia taraweh, dia lihatkan ya, lagi berjemaah. Lalu dia taruh di depan, dia ikuti imam yang ada di HP itu. Ya, imamnya ruku, dia ruku, imamnya sujud, dia sujud, imamnya jungkir balik, dia jungkir balik. Nggak boleh. Itu tidak termasuk sholat berjemaah ya. Sholat berjemaah itu adalah satu tempat, satu waktu ya. Satu tempat, satu waktu. Kita dengan imam boleh satu waktu, tapi kalau tidak satu tempat tidak boleh berjemaah ya. Oke, Ustazah nggak pakai mikrofon? Nggak, aku mau ini guys merasakan di awal-awal dulu waktu masih amatir live-nya. Nggak sih, mikrofonnya error. Ya gitu ya guys. Ya ini kan backgroundnya aku putih nih, kayak dulu waktu kita di dapur ya cuy. Ya dulu waktu kita di dapur kan background kita putih, nggak pakai mikrofon, nggak ada pencahayaan. Aku sekarang sedang bernostalgia, padahal memang nggak ada lampunya. Anggap aja lah nostalgia guys, ya kan? Nah, padahal cucuk mikrofonnya salah bawa. Ya guys, lanjut ya. Ustazah, oke ya, oke. Bolehkah mandi wajib dan beribadah di tengah-tengah flek haid? Jangan lagi. Namanya haid ya haid, besti. Haid kalau sudah 15 hari, hari ke-15 baru boleh sholat, baru boleh puasa, baru boleh puasa.
baru boleh tawaf. Tapi kalau belum 15 hari, masih 7 hari ada flek, maka itu masih haid cuy. Ya, maka itu masih haid, ya kan? Nah, setelah itu flek lagi, ya maka itu masih haid, ya. Sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih total, ya. Ustazah, keputihan itu najis nggak? Ya iya dong, keputihan itu nggak boleh dibawa sholat. Tapi keputihan itu keputihan itu nggak boleh dibawa sholat. Tapi keputihan itu wajib sholat. Maka teman-teman kalau keputihan teman-teman boleh cebok dulu aja. Ya teman-teman cebok lalu kemudian baru sholat. Bagi teman-teman yang keputihan, kalau kayak haid nggak lancar atau yang flek-flek sepanjang masa itu, nah nanti boleh minum madu akasia kita. Ustazah, setelah sehari haid sehari tidak. Wah itu kan repot. Mana ceritanya? Sehari haid sehari tidak. Kayak puasa Daud ku tengok. Ya tapi kalau sehari haid sehari tidak, sehari haid sehari tidak, itu tetap haid mbak. Batasnya 15 hari mbak. Setelah 15 hari itu sudah tidak haid lagi mbak. Haid mbak kayak puasa Daud, sehari haid sehari tidak. Mbak izin kalau bisa sih minum madu akasia. Itu biasanya 3 minggu sebulan haidnya langsung lancar. Oke? Nah aman ya guys. Haidnya kayak puasa Daud guys. Sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Dan ini susah banget ngitungnya ya guys. Mbak itu masih masa haid ya mbak. Sehari haid sehari tidak itu adalah masa haid ya mbak. Oke ya mbak. Ustazah, oke, aman ya? Oke, iya benar ya. Sedekah subuh di saat haid nggak ada masalah. Kan dikumpulkan aja di rumah. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Kan wajah-wajah 2000 semuanya kan. Nah, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, nanti sekali sebulan teman-teman boleh serahkan kepada yang menerimanya ya. Oke, Ustazah bisa nggak puasa tapi nggak ada niatnya, sementara sahur udah telat, gak masalah. Ada kok ulama yang berpendapat niat puasa itu 1 untuk 30 hari ya. Ustazah saya keputihan parah. Ya iya Mbak Nurma ya. Kalau keputihan parah coba usaha dengan madu akasia kita. Ya nanti aku spill udah membantu puluhan ribu orang. Masya Allah. Untuk yang asam lambung, kayak keputihan, kayak gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Boleh nggak kita ganti-ganti mazhab? Kalau dalam sholat ikut Imam Syafi'i misalnya, boleh. Kalau dalam hal misalnya wanita haid masuk masjid ikutnya Imam Hanafi, boleh. Ya contoh ya, Imam Syafi'i mengatakan kalau bersentuhan wudhu dengan suami batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang tidak batal, batal kalau muncul syahwat aja. Kan berbeda nih cuy. Ya aku lagi benci-bencinya ikut Imam Syafi'i aja lah, batal kalau wudhu. Besok lagi sayang-sayangnya aku ikut Imam Hanafi aja lah, tidak batal. Nah itu gak bisa seperti itu. Ya jadi satu pendapat satu imam ya. Ustazah kalau kita sholat imaman cuman sempat Al-Fatihah doang gak masalah. Kalaupun gak sempat Al-Fatihah gak masalah juga. Ya karena sholat berjamaah itu ikut imam aja ya. Oke, Ustazah, kapan malam Lailatul Qadar? 10 malam terakhir, nanti aku akan tunjukkan ciri-cirinya. Teman-teman follow aja dulu akun aku. Klik foto aku pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita akan belajar terus tentang banyak hal di sini. Tentang Lailatul Qadar, nanti ada zakat fitrah, nanti ada puasa Syawal, nanti ada kurban. Yang penting kita belajar ngobrol santai dan ceramah ya. Ustazah, kalau ketiduran bangun di atas jam 7, apakah nggak bisa sholat subuh? Kalau sekali-sekali nggak masalah, itu ketiduran. Cuman tetap teman-teman mesti sholat subuh di waktu itu ya. Ustazah, aman ya guys, sebentar ya. Sebentar ya. Ustazah, jelaskan bagaimana jika kentut jadi kok kentut, gimana kok kentut batalkan wudhu? Maksudnya gimana? Ya. Ustazah, ya.
Oke, sebentar ya. Oke, puasa tapi sering kumat asma. Kalau nggak sanggup boleh batal. Kalau nggak sanggup boleh batal, nggak usah dipaksain, Mbak. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kita sedekah subuhnya langsung dimasukkan di kotak infak masjid nggak masalah ya. Kalau nahan kentut gimana? Jadi begini, dalam fiqh sunnah Said Sabiq bahwa ketika kita lagi sholat lalu menahan kentut itu makruh. Bagusnya dibuang kentut itu. Lalu kemudian balik lagi sholat ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya, aman ya. Bolehkah orang yang nggak puasa tapi kalau mau sholat sunat Idul Fitri? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, oke, apakah sholat witir dikerjakan pada saat sholat subuh karena sebagai penutup? Boleh menjelang azan subuh. Habis isya juga boleh. Witir bukan sholat penutup, tapi tujuannya hanya mengganjilkan sholat. Contoh, teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi witir jangan. Atau sholat isya, ba'diyah isya, lalu witir. Tengah malam mau taraweh boleh, mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Keluar darahnya 3 jam per hari selama 3 hari itu haid, tapi nggak lancar. Nanti ada rezeki boleh minum madu akasia yang aku minum. Itu madunya enak, aku udah minum 3 tahun. Ini hasilnya. Kok jadi narsis ya? Tapi madunya memang enak sih. Oke ya. Ustazah, kalau sedekah subuh batasnya sampai jam berapa? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Yang sudah membaik dengan madu kita, teman-teman boleh tulis di kolom komen. Karena madu kita itu benar-benar asli, terjamin, teruji, bergaransi, dan terpercaya. Lebay. Oke ya, Ustazah, kalau lagi sholat rasa pusing bukan gangguan setan, bisa jadi karena anemia. Sama-sama ya, thank you ya. Ustazah, iya dong Mbak Asri. Ya, Ustazah, kalau tertidur bangun malam boleh taraweh, tahajud, witir? Boleh dong, boleh dong. Dan taraweh itu bisa putus-putus ya cuy. Contoh, habis isya, ba'diyah isya, taraweh tapi cuman 4 rakaat. Setelah 4 rakaat guling-guling makan sebelah santai-santai, nanti baru taraweh lagi jam 12 misalnya. Itu 4 rakaat, itu boleh ya teman-teman ya. Oke ya, Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat setelah Al-Fatihah wajib baca 3 kul? Tidak. Ya, tidak wajib baca 3 kul ya. Bisanya bagusnya adalah 3 kul. Tapi kalau enggak apa-apa. Kalau wajah teman-teman ini bukan wajah 3 kul, 1 kul. Sampai ke alam barzah. Mau sholat apapun kul-kul terus. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Ya kayak gitulah. Oke, berapa harga madunya Zah? Ada yang belum beli madu? Ada yang udah membaik belum dengan madunya? Tulis di kolom komen. Madu kita itu udah terceor ratusan ton. Setiap hari terceor ratusan kilo. Kita ada madu untuk daleman, kayak kolesterol, hipertensi, asam urat, asam lambung, ya asam masa lalu, asam masa depan. Nah itu madunya madu akasia. Tapi ada yang madu tulang. Teman-teman keluhannya apa? Tulang, tumit, lutut, saraf kejepit, rematik, ya ada. Kalau ku tengok di sini kan banyak yang pengapuran kan. Nah itu madunya madu osteo. Ya oke. Nanti jam 8:10 aku spill di akun ini karena aku mau sholat duha bareng jamaah nih. Oh madu tulang. Madu tulang. Madu tulang pegel-pegel madu osteo. Oke. Nah kita ada 2 madu tapi gantian ya. Madu akasia dulu baru madu osteo ya. Baru madu tulang ya. Nah kalau madu akasia itu harganya 1 kilo nih. 1 kilo cuman 99.000 aja. 1 kilo. Tapi kita lagi ada promo Ramadan ekstra seru. Ya, jadi nanti TikToknya nurunin harga, aku juga nurunin harga kalau beli 2 kilo.
Oke, kalau beli 2 kilo nanti harganya cuma jadi 80 ribuan aja 1 kilo. Pengapuran saraf kejepit rematik tunggu ya. Kesemutan kebus-kebus tunggu ya. Itu madu osteo ya. Kita yang akasia dulu. Tunggu bentar ya. Yang mau madu tulang tunggu bentar ya. Oke ya. Sekarang kita madu untuk daleman dulu, bismillah. Teman-teman belinya di live aku. Karena kalau belinya di showcase mahal. Aku sediakan waktu nggak lama, nggak sampai 1 jam, nggak palingan cuma berapa puluh menit doang. Kita beli madunya. Tuh, mah dan keputihan saya membaik minum akasia. Tuh, masya Allah ya. Aku pernah CO2 tumitku tidak sakit lagi, masya Allah ya. Yuk fokus-fokus ya. Akasia dulu fokus ya. Ini dia akasia. Akasia ini adalah untuk diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD,